Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Evelyn Dwi Aldila dengan NIM 16 dari kelas 5A. Saya di sini akan menjelaskan proyek materi seni rupa yang saya ambil, yaitu observasi hewan dan tanaman. Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan berbeda-beda bentuk, ukuran, dan warnanya. Ayo kita mengamati hewan dan tanaman di sekelilingmu. Hewan apa yang kamu suka? Seperti apa bentuknya? Berapa jumlah kakinya? Bagaimana bentuknya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah kakinya? Bagaimana warnanya? Apa yang membuatmu menyukainya? Untuk tanaman apa yang kamu suka? Seperti apa bentuknya? Bagaimana warnanya? Di mana kamu melihatnya? Ayo kita jaga dan rawat hewan dan tanaman di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajaran ada 3. Pertama, siswa mengamati dan mengenali karakteristik hewan tertentu. Kedua, siswa mampu menuangkan pengalaman, pengamatan atau hasil tiruan bentuk ke dalam karya. Yang terakhir, siswa mampu mengenali bentuk dasar geometris atau non-geometris dan menggunakan garis untuk membuat karya 2 atau 3 dimensi. Dari 3 tujuan pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa siswa nanti sebelum memulai menggambar, itu mereka mengamati hewan atau lingkungan di sekitar mereka, atau bisa juga dari hewan atau lingkungan yang mereka sukai. Lalu dituangkan ke dalam karya 2 dimensi atau menggambar atau 3 dimensi menggunakan plastisin, nanti membentuk sebuah karya hewan atau tanaman yang mereka sudah amati di sekitar lingkungan mereka. Nah, untuk alat dan bahan itu tergantung kalian akan membuat hasil karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk kali ini saya akan melakukan proyek dengan 2 dimensi, yaitu menggambar. Jadi untuk alat dan bahan sendiri ada kertas, bisa menggunakan buku gambar, lalu ada pensil. Jangan lupa untuk diasah atau diserut dulu agar memudahkan kalian untuk menggambar. Lalu yang terakhir ada pewarna. Kalian bebas menggunakan pewarna yang kalian punya. Kalian bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Kalian boleh menggunakan seadanya saja ya. Terus untuk 3 dimensi bisa menggunakan plastisin, lempung atau tanah liat, atau adonan play-doh dari tepung dan minyak. Itu untuk 3 dimensi. Nah, untuk eksplorasi sendiri itu yaitu menggunakan desain sebagai integrasi seni dan sains. Jadi di sini kita ada menggunakan sains, yaitu mengamati lingkungan sekitar yang dituangkan ke dalam seni, yang dituangkan ke dalam hasil karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi pada materi ini tuh banyak menghubungkan dengan materi mata pelajaran lain. Lalu yang kedua, ajak siswa untuk menyebutkan
sebanyak-banyaknya hewan berkaki 2 dan berkaki 4 yang mereka ketahui. Diskusikan dengan siswa apa saja ciri-ciri hewan berkaki 2 dan berkaki 4 yang telah mereka sebutkan, dan apa saja persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, untuk contoh untuk hewan berkaki 2 yaitu ada ayam, bebek. Lalu untuk hewan berkaki 4 ada kucing, anjing, singa, harimau, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk ciri-cirinya, untuk ayam ciri-cirinya itu tidak memiliki daun telinga, memiliki paruh, memiliki bulu yang panjang. Lalu untuk perbedaan antara hewan kaki 2 dan berkaki 4, misal berkaki 4 itu ada kucing. Jadi perbedaan antara kucing dan ayam yaitu ayam bertelur, kucing melahirkan. Ayam tidak memiliki daun telinga, kucing memiliki daun telinga. Lalu yang apakah siswa memiliki peliharaan atau hewan yang disukai, atau bagaimana bentuknya? Contohnya, saya menyukai hewan kucing. Kenapa saya menyukainya? Saya suka kucing karena dia lucu, memiliki warna yang cantik karena warnanya oranye, antara perpaduan oranye dan putih. Lalu yang ketiga dalam eksplorasi yaitu siswa juga dapat bermain tebak hewan dan menyebutkan ciri-cirinya. Untuk aktivitas sendiri itu ada 4. Membuat karya 2 dimensi itu contohnya ada gambar atau lukisan. Dan 3 dimensi menggunakan plastisin tentang hewan yang mereka sukai. Yang kedua, siswa dapat menambahkan gambar latar belakang, tempat, dan waktu di karya 2 dimensi mereka. Mereka dapat mewarnainya dengan jenis pewarna yang mereka sukai. Jadi, kalian bisa menggambar hewan atau tumbuhan yang kalian suka. Nanti kalian bisa menambahkan latar tempat, misal hewan dan tanaman tersebut ada di belakang rumah atau di depan rumah. Nanti kalian bisa gambarkan juga. Yang ketiga, jika guru memilih membuat karya membuat karya 3 dimensi, sebaiknya dibuat dalam ukuran kecil A5 agar memudahkan siswa untuk bekerja cepat. Gunakan bahan kardus agar kertas mampu menahan beban plastisin atau lempeng dan cat. Mintalah siswa untuk menggunakan simek atau kaos bekas untuk menjaga kebersihan seragam mereka. Yang terakhir, siswa membersihkan ruang kerja mereka dan memberi nama di bagian bawah karyanya. Guru dapat langsung memberikan penilaian pada saat siswa mengerjakan karya tersebut atau setelah selesai mengerjakan karya. Nah, saya akan mencontohkan proyek karya dalam materi ini menggunakan 2 dimensi atau menggambar. Yang saya butuhkan ada kertas, pewarna, dan pensil. Oke, langsung saja saya mempraktekkan bagaimana cara menggambar hewan atau tumbuhan yang saya sukai. Nah, saya akan mencontohkan proyek materi dalam seni rupa kali ini, yaitu saya akan menggambar sebuah bunga tulip, dan untuk hewan sendiri yaitu ada kupu-kupu. Baik, saya akan memberikan bagaimana cara menggambar bunga tulip. Yang pertama, kita gambar tangkai terlebih dahulu.
Lalu kita membuat kelopak di atas tangkai. Lalu berikan garis lengkung yang terakhir itu berikan daun di sini ya, seperti di tangkai ini. Kalian bisa menambahkan lain seperti di sebuah tempat di mana ini untuk bunga tulip yang sudah jadi, yang sudah digambar. Kalian bisa menggambar bunga yang kalian suka atau yang telah kalian amati di lingkungan kalian, di rumah kalian, atau tumbuhan yang kalian punya. Nah, ini bunga tulip. Nah, yang kedua saya akan memberikan cara menggambar hewan. Di sini saya akan membuat hewan kupu-kupu. Yang pertama kalian membuat bulatan untuk kepalanya, lalu yang kedua badannya memanjang seperti ini. Lalu kalian beri antena, lalu tambahkan garis-garis melengkung seperti ini di badan kupu-kupu. Lalu kalian menggambar sayap. Kalian bisa mengkreasikan sesuai kreatif kalian ya. Dan berikan detail-detail seperti ini. Disesuaikan dengan kreativitas kalian. Nah, ini dia kupu-kupu yang sudah kita buat. Nah, kita sudah membuat dua gambaran, yaitu bunga tulip dan kupu-kupu. Lalu kita mewarnainya ya, bisa menggunakan pensil warna atau krayon, tetapi ibu akan menggunakan sebuah krayon. Kalian bisa menggunakan alat lain yang kalian punya. Aku akan mewarnai bunga tulip terlebih dahulu. Nah, untuk bunganya sendiri di sini aku akan mewarnai warna pink.
untuk daun sendiri menggunakan warna hijau. Nah, ini dia. Kalau yang kalian kupu-kupu, kalian bebas mau mewarnai warna apa, tergantung kreativitas kalian masing-masing ya. Di sini saya akan warna ungu. Dan pink. Untuk badannya satu warna coklat. Nah, ini dia gambar yang telah kita warnai. Nah, itu dia project materi yang saya ambil dalam mata kuliah seni rupa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.